手の皆さん、今行きましょうか。 Let's go。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada yang terhormat Bapak Heri Nuranto, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Bisnis Retail. Perkenalkan, saya Fitri Hidayah Ramadhani Lubis dari Prodi Manajemen Retail kelas RA dengan MPM 2023-32-5056. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak karena telah memberikan kesempatan untuk berpidato mengenai suatu topik yang sangat relevan dan krusial dalam dunia bisnis retail kita, yaitu transformasi digital dalam bisnis retail dengan judul peningkatan layanan pelanggan. Dalam konteks tersebut, fokus utama saya adalah bagaimana transformasi digital dapat menjadi suatu alasan yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam peningkatan layanan pelanggan. Oleh karena itu, sebagai pelaku bisnis, kita perlu memahami bagaimana mengintegrasikan teknologi dalam strategi bisnis kita, di mana transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan suatu keharusan agar kita tetap relevan dan kompetitif di era ini. Dengan menerapkan teknologi yang ada, bisnis retail dapat lebih responsif terhadap kebutuhan pelanggan, meningkatkan efisiensi operasional, dan menciptakan pengalaman belanja yang lebih baik. Salah satu aspek yang paling mencolok dari transformasi digital dalam bisnis retail sendiri adalah kemampuan untuk meningkatkan layanan pelanggan dengan cara yang baru, yang lebih kreatif dan inovatif, dan belum pernah terpikirkan oleh kita sebelumnya. Dengan adanya teknologi-teknologi yang canggih ini, di era sekarang, contohnya seperti e-commerce, mobile apps, dan sistem pembayaran digital, membuat pelanggan lebih memiliki akses yang mudah dan cepat untuk mengetahui produk-produk dan layanan yang kita miliki. Inovasi ini bukan hanya tentang kemudahan berbelanja, tetapi juga tentang bagaimana dapat menciptakan pengalaman yang lebih nyaman dan memuaskan bagi setiap pelanggan. Selain itu, kita dapat melihat manfaat transformasi digital antara lain. Yang pertama ada peningkatan efisiensi operasional. Maksud dari itu, dengan sistem otomatisasi dapat membantu mengurangi dan biaya dalam proses bisnis, mulai dari manajemen stok hingga pengelolaan transaksi. Analisis data juga menjadi kunci dalam transformasi digital. Dengan memahami perilaku belanja pelanggan melalui data, kita dapat menyusun strategi yang lebih tepat dan efektif. Dengan personalisasi dalam pemasaran dan rekomendasi produk berbasis data, menjadi sarana untuk menciptakan hubungan yang erat antara perusahaan dengan pelanggan kita. Tidak hanya itu, teknologi seperti kecerdasan buatan atau yang biasa kita sebut itu AI dan Internet of Things atau IoT juga memberikan peluang untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengantisipasi kebutuhan pelanggan secara proaktif. Layanan pelanggan yang responsif dan adaptif
menjadi lebih mungkin dengan adanya integrasi teknologi yang canggih ini. Sekarang kita bisa lihat banyak sekali contoh-contoh bisnis retail yang telah sukses menerapkan transformasi digital dan memperoleh keunggulan bersaing. Salah satu contohnya adalah Amazon. Amazon ini berhasil tidak hanya karena produk yang ditawarkan, tetapi juga karena pengalaman belanja online yang inovatif dan efisien. Selain Amazon, kita juga ada Alibaba. Platform e-commerce ini memanfaatkan teknologi yang menghubungkan konsumen dengan menciptakan ekosistem perdagangan yang dinamis. Tidak hanya manfaat, tentu saja ada tantangan yang perlu diatasi dalam menerapkan transformasi digital seperti keamanan data, pelatihan karyawan, dan investasi awal. Namun, manfaat jangka panjangnya akan jauh lebih tantangan-tantangan tersebut. Maka dari itu, kita perlu langkah-langkah yang dapat dilakukan agar kita bisa mengatasi dan melewati tantangan-tantangan tersebut, yaitu dengan cara yang pertama, identifikasi kebutuhan pelanggan. Maksudnya, memahami kebutuhan pelanggan dan menentukan teknologi yang sesuai untuk memenuhi ekspektasi mereka. Yang kedua, ada pelatihan karyawan. Kita harus pastikan bahwa tim kita memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup untuk mengadopsi teknologi yang baru. Yang ketiga, ada integrasi sistem. Kita dapat menghubungkan berbagai sistem untuk memastikan aliran informasi yang lancar di seluruh organisasi kita. Namun, transformasi digital bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, kita harus terus mengembangkan kemampuan teknologi, tetapi juga tidak lupa untuk memastikan bahwa aspek manusia seperti kepedulian, empati, dan keprofesionalan tetap menjadi landasan dalam memberikan layanan yang unggul bagi para pelanggan. Dengan menggabungkan kekuatan teknologi dengan kepekaan manusia, kita dapat menciptakan lingkungan bisnis retail yang tidak hanya modern, tetapi juga ramah pelanggan. Mari bersama-sama menjalani perjalanan transformasi digital ini, tidak hanya sebagai suatu keharusan, tetapi sebagai peluang untuk menciptakan nilai tambah bagi pelanggan kita. Transformasi digital bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang bagaimana kita menyediakan nilai tambah bagi pelanggan. Dengan menggabungkan inovasi teknologi dan fokus pada kebutuhan pelanggan, bisnis retail kita dapat meraih keberhasilan yang berkeberlanjutan di era digital ini. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan baik dari pidato atau gerak-gerik saya dalam menyampaikan pidato, sebelum saya mengucapkan salam, saya harap melalui pidato yang telah saya sampaikan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai peningkatan layanan pelanggan dan dapat bersama-sama mengambil langkah-langkah yang tepat dalam menghadapi perubahan ini, serta mencapai kesuksesan dalam bisnis retail kita. Maka dari itu, saya ucapkan terima kasih kepada Anda sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.